Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan Satro. Saya Dini Satria dulu. Saya kawan muda. Saya Yasin Tabeci. Saya Yasin. Untuk materi yang pertama, saya berikan pendidikan jasmani adaptif itu merupakan pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik jasmani yang dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus dapat melaksanakan aktivitas dengan aman, berhasil dengan baik sesuai dengan keterbatasannya, dan juga mendapatkan kepuasan memberikan pengalaman gerak melalui berbagai aktivitas fisik, menentukan kemampuan bergerak. Selain itu juga dipengaruhi oleh otak sebagai pusat pengendali gerak tubuh. Itu menurut Auliani dari tahun 2019. Untuk penelitian yang pertama itu menurut Martin E. Block pada tahun 2019 yang berpendapat bahwa pendidikan jasmani adaptif adalah pendidikan yang dirancang untuk memberikan pengalaman fisik pada individu berkebutuhan khusus. Itu bertujuan untuk mencapai kesehatan dan kebugaran fisik serta meningkatkan keterampilan motorik dan juga pengetahuan yang akan memungkinkan untuk mengambil keputusan yang sehat sepanjang hidupnya. Untuk pengertian yang kedua itu menurut Joseph Williams pada tahun 1999 dalam Primer tahun 2001, pendidikan jasmani adalah sejumlah aktivitas jasmani manusiawi yang terpilih sehingga dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Menurut Pink pada tahun 2000, pendidikan jasmani adaptif adalah sebuah program individual dalam aktivitas perkembangan, latihan, permainan, senam, dan olahraga yang disesuaikan dan didesain sesuai dengan kebutuhan pendidikan jasmani yang unik pada individu. Tujuannya mengembangkan anak mantu dalam pendidikan jasmani adaptif bertujuan untuk meningkatkan kualitas basic, keterbatasan dan prestasi belajar. Bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami seperti gangguan motorik. Tujuan pada individu dengan gangguan motorik yaitu membantu anak-anak ini mengatasi tantangan fisik yang mereka hadapi dan memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam aktivitas fisik dan olahraga secara lebih efektif, meningkatkan kemampuan gerak, pada koordinasi, keseimbangan, kekuatan dan fleksibilitas. Yang berikut gangguan sensorik. Pengembangan alat bantu untuk individu dengan gangguan sensorik memiliki kebutuhan penting. Tujuan ini berfokus membantu individu dengan gangguan sensorik untuk mengembangkan keterampilan mereka, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi hambatan yang mereka hadapi seperti meningkatkan kemandirian, meningkatkan kesehatan fisik dan kesejahteraan, dan meningkatkan persepsi sensorik. Contohnya pada individu dengan gangguan penglihatan, meningkatkan pengenalan pola, suara, atau gerakan. Selanjutnya, Mas Ramadan, Mas Yasin. Ya, yang gangguan kognitif. Gangguan kognitif, pengembangan alat bantu pada individu dengan gangguan kognitif bertujuan untuk membantu individu ini mencapai kemandirian, meningkatkan kualitas hidup, serta menangani hambatan yang mereka hadapi dalam berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. Seperti halnya meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatkan hubungan sosial, dan mencegah individu dengan gangguan perilaku memiliki hubungan yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan individu yang bersangkutan, seperti tujuannya
baik lingkungan, meningkatkan kesadaran diri mereka terhadap kesehatan fisik dan memberikan dukungan emosional. Dua, alat bantu penanganan. Kan oleh Zaidan yaitu manfaat. Manfaat pengembangan alat bantu dalam pendidikan jasmani adaptif. Pengembangan alat bantu dalam pendidikan jasmani adaptif memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan pembelajaran dan pengalaman siswa dengan berbagai jenis kebutuhan khusus. Berikut beberapa pandangan ahli tentang manfaat tersebut. Yang pertama, Martin Teguh, seseorang pakar dalam bidang pendidikan jasmani adaptif. Manfaatnya yaitu meningkatkan partisipasi, keterampilan motorik, kemandirian, serta memberikan kesempatan bagi siswa dengan disabilitas untuk merasakan keberhasilan dalam aktivitas fisik. Sudah. Yang kedua, menurut Lauren Lieberman adalah seorang peneliti terkenal terhadap pendidikan jasmani adaptif. Ia menekankan manfaat inklusi dalam kelas jasmani dengan alat bantu yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional siswa dengan kebutuhan khusus. Alat bantu seperti kursi roda atau peralatan penyelesaian dapat membantu siswa merasa lebih termotivasi dan diterima oleh teman-teman di sekitarnya. Yang ketiga, menurut Pauli Rintala adalah peneliti yang telah menyoroti manfaat alat bantu dalam pendidikan jasmani adaptif untuk anak-anak. Ia mengungkapkan bahwa alat bantu seperti alat penyangga atau peralatan penyesuaian dapat meningkatkan aksesibilitas dan membantu siswa mengembangkan keterampilan motorik yang diperlukan dalam aktivitas fisik. Yang keempat, menurut Michelle Dinas, seorang guru pendidikan jasmani adaptif, menekankan bahwa manfaat pengembangan alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Alat bantu yang disesuaikan dapat membantu guru merancang pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif dengan fokus pada perkembangan keterampilan, meningkatkan kemandirian dan keselamatan siswa. Yang terakhir, menurut Susan G. Gross adalah seorang peneliti dan pendidik dalam bidang pendidikan jasmani adaptif. Yang garisbawahi pentingnya penggunaan alat bantu untuk merancang pengalaman fisik yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup siswa dan disabilitas. Dan selanjutnya untuk metode akan dijelaskan oleh terdapat berbagai metode dan alat bantu yang dapat digunakan dalam pendidikan jasmani adaptif untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang pertama yaitu mengadaptasi aktivitas fisik, mengadaptasi aktivitas fisik agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu. Contohnya, mengurangi intensitas atau durasi aktivitas atau menggunakan alat bantu seperti kursi roda khusus. Yang kedua, alat bantu mobilitas. Nah, alat bantu seperti kursi roda, walker, atau truk untuk membantu anak-anak dengan gangguan mobilitas berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Yang ketiga, terapi fisik dan terapi. Menyediakan sesi terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk meningkatkan mobilitas kekuatan dan koordinasi. Yang keempat, bermain adaptif. Menciptakan permainan dan aktivitas fisik yang dapat diakses oleh anak-anak dengan berbagai tingkat kemampuan fungsi.
Yang kelima, inklusi. Itu memfasilitasi lingkungan inklusif di sekolah atau komunitas sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam kegiatan fisik bersama teman sebaya. Yang keenam, penyesuaian sarana dan prasarana, menyediakan aktivitas yang baik seperti tangga yang indah, jalan yang halus, dan area bermain yang aman. Yang ketujuh, dukungan individual, memberikan asisten pribadi atau pendamping untuk membantu anak dengan kebutuhan khusus dalam menjalani aktivitas fisik. Yang kedelapan, program terstruktur, menyelenggarakan program pendidikan jasmani adaptif dengan tujuan yang jelas dan metode yang terstruktur. Yang kesembilan, kolaborasi antar profesional, melibatkan berbagai tenaga profesional seperti terapis fisik, terapis okupasi, dan dokter untuk merancang program pendidikan jasmani yang sesuai. Selanjutnya, menurut Sarigan pada tahun 2000 ada 3 macam metode pembelajaran pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu metode bagian. Dalam metode bagian ini, tugas-tugas gerak dipelajari dan dilatih bagian demi bagian. Biasanya metode ini diterapkan apabila struktur gerak cukup kompleks sehingga diperkirakan dengan mempelajari bagian demi bagian akan memberikan hasil yang optimal. Misalnya dalam pembelajaran main dribble, menembak, mengoper dalam olahraga basket. Dilakukan pendekatan bagian per bagian sebelum diberikan pengalaman bermain basket secara utuh. Yang artinya setelah siswa mempelajari dan menguasai bagian-bagian dari suatu aktivitas gerak, maka selanjutnya bagian-bagian tersebut digolongkan kembali menjadi aktivitas yang lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, metode keseluruhan. Dalam metode ini, pembelajaran merupakan aktivitas gerak yang dilakukan secara keseluruhan. Metode ini biasanya digunakan untuk melatih teknik dan gerakan yang sederhana, atau apabila keseluruhan serangkaian gerak dari satu teknik olahraga tidak bisa dipecah menjadi bagian-bagian. Metode keseluruhan cukup efektif digunakan untuk anak ABK, namun tergantung dari berat ringannya tugas gerakan yang dilakukan dengan kondisi kecacatan anak. Semakin rendah tingkat kompleksitas tugas gerakan secara keseluruhan dan semakin kecil taraf hambatan yang diderita anak, maka pendekatan ini akan berlangsung lebih baik. Yang ketiga, metode gabungan. Memodifikasi metode dengan cara mengubahnya menjadi kombinasi antara keseluruhan bagian dan keseluruhan. Umumnya memberikan kemudahan dan keuntungan bagi siswa berkebutuhan khusus, yang menjadikan semakin simpelnya langkah-langkah pembelajaran yang diberikan kepada anak, semakin besar pula peluangnya untuk menguasai tugas-tugas gerak yang diajarkan. Hal ini berarti semakin lambat penyampaian instruksi yang dilakukan guru dan semakin banyak frekuensi pengulangan oleh siswa, maka semakin baik kemajuan yang dicapai oleh siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaida. Contoh alat bantu dalam pendidikan jasmani adaptif. Penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan karakteristik program pendidikan jasmani itu sendiri, yaitu DAP atau Developmentally Appropriate. Berikut ada beberapa contoh alat bantu dalam penjas
alat bantu mobilitas seperti kursi roda untuk siswa dengan gangguan mobilitas yang membutuhkan bantuan dalam bergerak seperti balap kursi roda, bola basket kursi roda, atau bermain tenis meja kursi roda. Yang kedua, tongkat jalan untuk siswa dengan gangguan keseimbangan atau kesulitan berjalan seperti berjalan, berdiri, atau bermain golf. Selanjutnya Mas ya, nomor 2 alat pegangan tangan untuk membantu siswa yang memiliki masalah dengan kekuatan tangan atau pegangan. B. Penyangga lutut atau sikut untuk mendukung persendian siswa yang memerlukan penanganan tambahan. 3. Alat bantu pemandu. A. Fluid atau alat pengarah suara untuk membantu siswa dengan gangguan pendengaran dalam mengikuti instruksi atau perintah. Alat bantu komunikasi. B. Perangkat komunikasi untuk peserta dengan keterbatasan komunikasi atau pendengaran. Alat bantu seperti perangkat seperti komunikasi, terjemahan, dalam pendidikan jasmani adaptif. Selanjutnya nomor 4 yaitu alat bantu visual. Yang pertama, bola dengan warna kontras atau pola khusus, yaitu penggunaannya untuk membantu siswa dengan gangguan penglihatan dalam mengikuti gerakan bola. Yang kedua, pita ukur atau penanda jalan, yang bertujuan membantu siswa dalam mengidentifikasi jalur atau rute yang harus diikuti. Yang kelima, alat bantu permainan. Yang pertama, raket dengan pegangan yang disesuaikan, bertujuan memudahkan siswa dengan gangguan motorik berpartisipasi dalam olahraga raket seperti tenis meja atau tenis lapangan. Yang kedua, bola yang lebih ringan atau berukuran lebih besar, bertujuan memfasilitasi partisipasi siswa dengan keterbatasan kekuatan atau koordinasi. Yang keenam, alat bantu evaluasi dan pencatatan. Yang pertama, rekam video atau kamera, yaitu bertujuan merekam gerakan siswa selama kegiatan fisik dan memfasilitasi evaluasi kemajuan serta analisis teknik. Yang kedua, aplikasi atau perangkat lunak pencatatan elektronik, bertujuan membantu guru mencatat dan menganalisis kinerja siswa selama aktivitas jasmani. Dari penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa pendidikan jasmani adaptif membantu setiap orang atau individu, terutama yang mempunyai kesulitan dalam kemampuan fisik atau bergerak, untuk menjadi lebih sehat dan terampil pada kondisi tubuh dan gerakannya. Dan pengembangan alat bantu yang mengacu pada proses perancangan pembuatan dan penyediaan perangkat atau teknologi yang dirancang khusus untuk membantu individu dengan berbagai jenis disabilitas fisik atau kognitif dalam berpartisipasi dalam aktivitas fisik, pelatihan olahraga, dan program pendidikan jasmani. Terima kasih. Belum kamu juga. Silakan. Ingin bertanya, bagaimana cara kita memastikan bahwa alat bantu yang dikembangkan benar-benar inklusif dan dapat diakses oleh semua siswa penyandang disabilitas? Candilin. Minggir gak kelihatan. Jadi kan
pengguna. Dia tuh kayak ya diuji ke penggunanya gitu loh. Ya sudah sesuai apa belum sama yang sudah bisa digunakan belum sama pengguna itu. Sangat sebenarnya itu. Dan selanjutnya ada hubungan teknis. Itu menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi oleh pengguna disabilitas. Berarti itu tuh kayak kerja sama multidisiplin antara ya sama teknisi gitu. Sudah. Tidak cukup. Dari kami mohon maaf. Jangan kopi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.